Hari kedua Mangyo Mangatus atau Rapasek Festive. Sekarang rutenya 120 km ke arah Pati, lalu lanjutin ke arah atas gitu. Dari hari pertama sih udah kayak pegel banget, gila bro, pegel banget bro, gila. Ini bangun tidur aja masih agak pegel dikit. Jadi semoga aman ya. Nggak harus kenceng, nggak harus ngejar apapun, santai nggak apa-apa. Semoga selamat sampai tujuan. Masuk Pantura sekarang isinya kayak sawah-sawah, garam gitu, amis ikan dari gudang ikan gitu, TPI. Baru lewat 10 kilo sih, kita harus nyari makan kali ya di sekitaran tempat parkir truk. Katanya sih warung nakal ya, nggak tahu. Tumbas manyongnya pedas banget ya, manyong tunggal terus es jeruk. Udah habis, tinggal dilanjutin ke tempat selanjutnya sih. Sebenarnya udah ada niatan buat berhenti kan, tapi setelah dicek di map penderitaan Pantura ntar lagi selesai. Lihat ini bro, sudah mau belok sih, yang gini doang. Kita lagi becet dari Zuran 20 menit. Sayangnya aku tuh nggak bawa powerbank dan nggak bawa charger. Baterai dari 100 dari rumah, baru jalan 20 kilo, tinggal 68%. Sebenarnya buat emergency ya, perlu ya, kayak harus bawa powerbank selain. Let's go belok. Gue gila, pas banget tempel ban sebenarnya. Cuman kita coba tempel sendiri kali ya. Kebayang bau barang sumpah. Ini. Ketisin, karena bilang isi ban gitu kan biasa udah. Pinter mas, terus go air usah. Baik banget. Semoga palanya banyak mas ya. Habis surga amin. Mencari minum sambil ngadu. Setelah turunan terkelas tanjakan. Nanti lagi bro, gila. Let's go, kita lanjut nonton lagi. Buat pembelajaran sih, kalau map sepeda itu kayak nggak direkomendasiin lewat GP Sport ya, karena dia tuh nggak nampilin elevasi, cuma nampilin rute doang. Misalnya kamu kalau udah finish ride ya, ataupun ngambil dari ridingnya orang lain, dia baru ngeliatin gimana statistik elevasi dan macam-macam gitu. Masih istirahat 10 menit di sini. Ini kayak paling tinggi deh, nggak tahu ya. Kayaknya paling tinggi. Karena nanjak dikit pun. Masih ada 75 kiloan. Kita ke Blora, habis Blora turun ke Rembang. Nggak ada nanjak. Semoga ya. Kayak sampai menjelang maghrib mungkin. Sekarang ke arah Blora. Let's go. Udah dan bro. Udah jam aja. Hujan udah mulai terus toh. Kita pasang sesuatu. Let's go, hujan-hujanan bro. Men, tak kirain jalannya bagus gitu, mulus. Ternyata kayak gini pak, sumpah. Aduh, nggak nyangka. Bro, gila, jalannya begini terus loh, nggak tahu. Saya mending gini sih daripada panas ya.
Yang disayangkan sih nggak bawa lampu ya. Aku mikir tuh kayak buat malam aja lampu depan. Ternyata hujan rasanya lebih kepake juga karena visibilitas berkurang dari depan karena tertutup hujan ya. Jadi tetap perlu lampu depan untuk kondisi hujan. Ya fokusnya doa terus. Pemandangannya oke. Grup pendelatan kita selesai. The champion. Halo. Review tas setelah dipakai hujan-hujanan. Apakah ada air yang masuk? Kita lihat ya. Oke, masuk aman tadi. Udah tinggal dikit belok lagi. Ya udah sampai itu deh, Blora Kota. Cuma nggak tahu sih jam berapa juga. Jam 6 sore, jam 6 maghrib. Baru sampai di daerah Blora. Let's go di Taman Musika. Sekarang nyari makan sih, nasi kali ya. Tadi udah mie ayam, sekarang harus nasi. Ayam geprek, nasi, dada sama paha atas ada. Tapi terlalu fancy. Orang Lembang tapi nggak pernah ke Blora bro. Lewat pun jarang. Akhirnya sampai Rembang. Habis nyari tempat cuci mobil, cuci motor, banyak sepeda. Gitu deh. Tapi bro gila. Hari kedua adalah hari yang cukup melelahkan ya, karena sisa-sisa dari riding yang sebelumnya di hari pertama, dan sempat hampir mau nyerah, benar-benar mau kembali ke rumah. Perjalanan hari ini tuh cukup mengagetkan sekali ya, yang awalnya cuma dikira-kira paling cuma 12 jam, 7 jam untuk rute cuma 120-an kilo. Ternyata udah sampai 12 jam. Berangkat dari jam 7 dan berakhir pada jam 9 malam. Ada beberapa hal yang disesalin. Pertama, nggak bawa senter ketika riding. Karena aku berekspektasi kalau ini tuh akan berjalan cuma sekitar 7 jam gitu. Ternyata sampai sekitar 12 jam lebih, dan akhirnya pulang malam-malam melewatin hutan belantara di antara Blora dan Rembang tanpa penerangan sama sekali, hanya mengandalkan lampu belakang. Dan ketika ngelewatin rute hutan itu tuh kayak rasanya ketika ada mobil lewat atau truk lewat itu kayak beneran gelap banget. Pandangan tuh cuma 5 meter dan mengandalkan marka garis yang ada di pinggir jalan. Jadi kalau udah di tengah malam di antara rindangnya daun pohon jati dan hanya rembulan yang nyinarin, cuma kelihatan marka jalan yang ada di pinggir itu. Jadi kalau ada kendaraan dari belakang lewat, suaranya kedenger nih gitu. Ternyata pertama, alhamdulillah udah ada penerangan, jadi kayak kalau bisa lihat ke depan tuh lebih kayak 20 meteran gitu. Nah, yang kedua adalah yang ditakutkan kalau ada mobil atau motor yang lewat dan mereka tuh bener-bener nggak bisa lihat kita, dan aku pun nggak pakai vest yang reflektif, cuma ngandelin lampu sepeda belakang doang. Gila, waktu itu deg-degan, udah mau nelfon keluarga suruh jemput atau suruh ngambilin lampu ya, padahal cuma tinggal sekitar 17 kilo gitu, dan saya klokom waktu itu cuma tinggal 17%. Selesai sudah video hari kedua ini. Buat selanjutnya untuk hari ketiga. Hari ketiga adalah hari-hari yang bener-bener berat banget sih. Jadi ya oke, jangan lupa tunggu video selanjutnya. Kalau kalian belum nonton video yang pertama, boleh klik di sini. Dan oke, selamat menyaksikan part ketiga selanjutnya. Yang ini bakalan lebih seru banget sih. Ada road, ada gravel juga. Kalau kalian ngerasa kalau konten ini cukup seru, boleh subscribe, boleh di like. Mumpung YouTube akun kecil ya, jadi kayak aku akan balas semua komen yang ada di YouTube. Jadi ya oke, good luck, bye.